Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartat. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Di sini kita memasuki pada bagian many-to-many relationship. Jadi many-to-many relationship itu seperti apa? Jadi many-to-many relationship itu yaitu satu tabel memiliki banyak hubungan pada tabel lain. Dan tabel lain tersebut memiliki banyak hubungan pula pada tabel yang terkait. Nah, simpelnya dari many-to-many relationship itu seperti apa? Jadi yang simpelnya itu many-to-many relationship itu adalah gabungan dari one-to-many relationship dengan one-to-many relationship. Nah, di sini yang awalnya dari dua tabel bisa menghasilkan tiga tabel kalau kita ingin mengimplementasikan many-to-many relationship. Jadi seperti apa? Ikuti saja videonya. Masuk ke MariaDB. Oke. So databases. Use belajar MySQL. Oke. So tables. Nah, di sini kan kita mempunyai 6 tabel. Kalau ingin mengimplementasikan many-to-many relationship-nya itu, kita membuat tabel baru. Jadi di sini kan ada tabel products. Products ini kan pasti dibeli ya. Berarti di sini kita membutuhkan yang namanya tabel orders. Oke, berarti create table orders ID integer not null primary key auto increment, kemudian price in not null, kemudian di sini mempunyai biasanya kalau orderan itu pasti kan ada tanggalnya ya. Order tipe datanya date type, defaultnya itu adalah current type step. Oke, query oke. Coba kita describe orders. Nah, seperti ini. Coba kita describe lagi products. So, nah, di sini kan kita ingin menghubungkan tabel order dengan tabel products. Biasanya nggak di dalam tabel orders ini kita buat yaitu ID products. Berarti kalau ID products kita taruh di order ini, berarti satu tabel order ini memiliki banyak products. Seperti itu hubungannya. Jadi kalau kita bacanya dari products ini, berarti satu produk ini hanya memiliki satu order. Jadi itu tidak mengimplementasikan yang namanya many-to-many relationship. Oke, bagaimana kalau kita balik? Yang ID orders ini kita taruh di tabel products. Berarti satu products ini memiliki banyak orderan. Tetapi kalau kita baca di dalam tabel order, berarti satu order ini hanya memiliki satu produk. Seperti itu. Jadi itu tidak sama sekali mengimplementasikan yang namanya many-to-many relationship. Nah, kalau ingin membuat reference ini kan kita tidak mungkin membuat satu di sini di dalam tabel order ini kita buat ID products, kemudian di dalam products ini kita buat tabel order ID order seperti itu. Kan tidak mungkin. Oke, bagaimana cara lainnya? Cara lainnya itu kita bisa aja membuat di sini yang namanya di dalam tabel order ini kita buat ID produk 1, produk 2, produk 3 seperti itu. Kalau ingin membuatnya orders ini memiliki banyak produk seperti itu, memiliki memesan banyak produk. Nah, kalau kita membuatnya ID produk 1, 2 itu ada batas maksimalnya. Dan tentunya itu tidak yang ingin kita mau kan? Oke, coba kita ubah lagi yang di dalam tabel produk ini. Gimana kalau kita buat ID order 1, ID order 2, dan ID order 3 sampai yang kita bilang ID order 10 lah. Nah, berarti kan ada batas maksimalnya juga. Maka itu tidak mengimplementasikan yang namanya many-to-many relationship. Oke, seperti video awal, saya telah bilang kalau
many-to-many relationship itu menghasilkan sebuah tabel baru. Jadi di dalam tabel baru itu kita mereferensikan ke tabel order dan juga mereferensikan ke tabel products. Nah, seperti apa tabel baru yang dihasilkan itu? Oke, coba kita buat dulu tabelnya. Create table order details. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya ID. ID order. Kemudian di sini tipe datanya itu integer, not null, auto increment atau auto increment itu tab dibuat. Kemudian kedua, kita membutuhkan yang namanya ID products, integer, not null. Oke. Di sini varchar 10. Jadi teman-teman harus samain tipe datanya dan panjangnya kalau ingin mereferensinya nantinya. Oke. Di sini ada yang namanya quantity integer, not null. Kemudian ada price integer, not null. Kemudian di sini kita buat primary key, ID order, dan ID product. Di sini ada kesalahan. Buat kita ulang. Create table order details, ID order, ID products, kemudian quantity, price, nah di sini ID product. Oke, query oke. Nah pasti buat pemula many-to-many relationship itu membingungkan. Tetapi dengan adanya tabel baru ini, menghasilkan tabel baru ini, kita baru bisa menerapkan yang namanya many-to-many relationship. Karena kalau di sini, kalau kita buat ID order, kemudian ada ID product, berarti dia bisa mereference ke tabel products dan tabel order. Jadi ibaratnya order detail ini, tabel order detail ini berada di antara tengah-tengah seperti itu. Jadi yang order ini memiliki banyak hubungan pada tabel order details, kemudian yang product ini juga memiliki banyak hubungan pada tabel order details. Seperti itu. Jadi kita bisa memesan satu pesanan itu bisa memesan banyak products dan juga satu produk itu bisa dipesan bisa memiliki banyak pesanan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti kita tinggal membuat reference-nya. Teman-teman pasti ingat alter table. Kita buat order details, add constraint, namanya fk order detail order. Nah, seperti itu. Kemudian foreign key-nya ID order references orders yaitu ID. Kemudian on update case kit dan on delete-nya tuh restrict. Oke, query oke. Coba kita buat satu lagi. Yang ini kan untuk FK order detail order, ini yang product. Foreign key-nya ID product, reference ke tabel product yaitu ID. Nah, coba teman-teman perhatiin dulu sini. Oke, kalau udah selesai jangan lupa di enter. Nah, di sini ada yang salah. Produk seharusnya ya, karena tidak ada tabel produk, yang ada products.
Oke, query oke. Coba kita describe order details. Nah, seperti ini. Coba kita show read table order details. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita udah mengimplementasikan yang namanya many to many relationship. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya yang nih. Terus di sini kita menghasilkan tabel baru, berarti setelah mengimplementasikan yang namanya many to many relationship. Oke, coba kita isi dulu datanya. Coba kita select bintang from products. Oke, di sini ada ID-nya 134567, berarti ID 2 tidak ada. Kemudian coba kita insert dulu datanya. Yang pertama harus kita insert itu adalah yang tabel order. Karena apa? Karena tabel order ini adalah induk dari tabel order details. Insert into order. Atau kita buat it's order dulu. Oke, insert into order ID, kemudian price, kemudian order date. Order date-nya bisa kita kosongin. Kemudian di sini values ID-nya itu 1, kemudian price-nya itu adalah 50.000. Oke. Kemudian koma lagi 2 100.000, 3 45.000, 4 60.000, 5 aja kita isi ya. 6 55.000. Oke, berarti kita telah mengisi select bintang from orders. Nah, sudah terisi. Berarti order date-nya ini adalah current time step, berarti waktu yang sekarang. So, describe dan describe order details. Nah, kenapa tadi mengisinya yang tabel order dulu? Nah, di sini kan kita membutuhkan yang namanya ID order. Jadi kalau tabel order ini masih kosong, kita mengisi yang ID ordernya itu apa? Karena kita kan udah merefreshnya, berarti harus di sini harus ngisi dulu. Berarti data yang ini, yang di tabel order ini tidak boleh kosong. Oke. Di sini coba kita insert kemudian into order details. Kemudian sini ada ID order, ID product tentunya, quantity, dan price. Price yang ada di sini yang di dalam tabel order dengan price yang ada di dalam tabel order details ini adalah kedua price yang berbeda jumlahnya. Karena price yang di dalam tabel orders ini adalah gabungan dari beberapa price yang ada di dalam tabel order details. Jadi contohnya kan kita bisa membuat banyak pesanan gitu. Oke. Kemudian values. Nah, di sini berarti kan kita tinggal isi nih. ID ordernya 1, kemudian ID produknya itu kan tipe datanya itu varchar, berarti 1 juga bisa. Kemudian di sini ada yang namanya quantity. Quantity-nya itu 10, 5 aja. Kemudian price-nya itu adalah di sini 1, price-nya itu adalah 50.000. Oke. Kemudian 2 tidak ada, berarti 3 kita ulang. Oops, di sini 2 berarti di sini yang 3. Bisa di sini 2. Kemudian di sini 100.000. Sini 2. Kemudian di sini
kita bisa aja membuatnya satu ID ordernya. Kemudian di sini yaitu jumlahnya itu 3. Kemudian 45.000. Nah, coba 3 aja yang kita isi. Nah, coba select item from order details. Nah, di sini ada yang namanya quantity, ada price, kemudian di sini kita udah mereferensinya ke tabel order, kemudian ke tabel products. Nah, coba kita tampilin datanya. Contohnya di sini yang kita tampilin adalah select bintang from products, kemudian select bintang from order. Oke, di sini kita tampilin yaitu quantity-nya, kemudian price-nya, kemudian namanya, nama produknya, kemudian di sini total price-nya. Berarti yang di order ini adalah total price. Oke. Select, berarti kita sebutkan namanya, yaitu nama produknya dulu. Select product. Berarti kita perlu ambil di dalam tabel products, kemudian kita ambil name, kemudian kita buat S aja langsung, yaitu nama produk. Product name. Kemudian kita ambil yaitu quantity-nya ya. Quantity berarti kita butuh order details quantity select titik kita S lagi quantity, kemudian kita butuh price satuannya berarti order details price S juga berarti price di sini, kemudian kita butuh total price-nya. Oke. Oops, salah. Orders berarti yang kita butuhin adalah price dari order TS total price. Oke, from above, from orders, kemudian join kemana? Joinnya tentunya kita di sini udah memakai 2 tabel, berarti joinnya 2 tabel. Oke, join products on orders order detail ID product sama dengan products ID. Kemudian di sini join lagi, join ke tabel, join ke tabel order details, kemudian on order details titik ID order sama dengan orders titik ID. Nah, oke, di sini ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Di sini kita sebutkan order detail aja, details, kemudian join product, di mana order details itu sama dengan ini. Kemudian di sini join order, joinnya orders. Coba teman-teman lihat secara rinci di sini supaya tidak ada kesalahan. On order details ID product sama dengan orders ini. Nah, di sini bakal tampil yaitu product name-nya, kemudian quantity-nya, price-nya, dan total price-nya. Oke, di sini
kita lihat yaitu nama produknya. Nah, di sini kita bisa coba kita tampilkan dulu row order. Kenapa di sini Rahelnya ada 2? Karena di sini ID ordernya itu 2. Sementara di dalam ID produknya itu nah di sini ID produk itu sama-sama 1 seperti ini. Oke. Kemudian di sini ID ordernya itu yaitu 2, sama-sama 2. Berarti 2 kali pemesanan. Memesannya itu yang pertama yaitu Rachel, kemudian yang itu ada seperti ini. Nah, di sini coba kita lihat lagi seperti ini. Di sini tidak hanya kita hanya tidak bisa. Nah, di sini kita tidak hanya bisa menampilkan seperti ini aja. Di sini kita bisa juga memasukkan klausal-klausal seperti video-video sebelumnya. Kan udah banyak tuh teman-teman yang pelajarin. Ada yang pakai group by, ada yang pakai where, seperti itu. Coba di sini kita tampilin yang where price saja. Where order price lebih dari 50.000. Nah, di sini kita bisa tambahin. Berarti yang tampil hanya punya Rachel dan Andun seperti ini. Nah, di sini yang tampil nih. Sini kan ada 2 nih total price-nya. Oke. Coba kita ubah lagi. Ini sini order details. Nah, berarti yang tampil cuma 1. Oke, seperti itu many to many relationship. Jadi agak bingung ya teman-teman buat yang pemula. Jadi caranya itu yang memang pengertian simpelnya dari many to many relationship itu yaitu gabungan dari one to many relationship dengan one to many relationship. Jadi menghasilkan yang namanya many to many relationship, menghasilkan yang namanya tabel baru dari tabel products yang sebelumnya join the table order yang dia hanya bisa one to many relationship atau many to one relationship kalau dibalik seperti itu. Jadi menghasilkan tabel baru untuk mendapatkan atau mengimplementasikan yang namanya many to many relationship. Oke. Semoga teman-teman dapat mengerti pembahasan mengenai many to many relationship ini. Kalau belum mengerti sebaiknya diulang seperti itu. Kemudian coba di pelan-pelan dimengerti seperti itu. Oke. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. As usual. Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Di sini